Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada mahasiswa semua. Ini adalah modul 2 di minggu kedua, yaitu dengan materi pengenalan pemrograman mobile pada mata kuliah pemrograman berbasis mobile INF 0058, program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di minggu kedua ini kita akan membahas tentang pengenalan pemrograman mobile, di mana sebelum lebih jauh berlanjut ke pemahaman teknis, kita pahami dulu apa yang perkembangan apa yang ada seputar pemrograman mobile dan juga perangkatnya, ya, baik itu software ataupun hardware. Oke. Nama saya Jumail, ya, saya dosen pengampu untuk mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Ya. Selamat bergabung, selamat mengikuti perkuliahan pemrograman berbasis mobile. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang teknis pemrograman, ya, yang dapat digunakan di dalam pembangunan aplikasi mobile, maka kita perlu sebaiknya memahami tentang apa itu pemrograman mobile. Pemrograman mobile adalah pemrograman yang ditujukan untuk pembuatan aplikasi di perangkat mobile. Banyak sekali platform mobile yang dapat kita gunakan. Di antaranya ada Android, ada iOS, ada BlackBerry, ada Windows Mobile, ada Symbian, ya, dan juga ada environment, ya, seperti JDK, JRE, J2ME, dan sebagainya. Salah satunya yang sedang booming adalah Android, yaitu platform ataupun operating system yang digunakan pada aplikasi mobile, ya, dengan operating system Android, di mana perkembangan Android ini sangat cepat, ya, dan platform Android yang open source membuat Android ini mudah dan diminati oleh banyak pengguna mobile device. Termasuk juga hampir seluruh manufaktur device mobile device itu memfasilitasi device-nya untuk support Android. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang bahasa pemrograman aplikasinya dapat kita buat, contohnya dengan menggunakan Java. Seperti namanya, mobile programming ataupun pemrograman mobile adalah pemrograman yang diterapkan pada perangkat mobile. Ya, kalau sekarang adalah smartphone, dulu adalah handphone, ya, karena fungsinya adalah untuk menelpon dan messaging. Ya, kalau sekarang smartphone, ya, fungsinya bukan hanya untuk call and message, tapi juga untuk browsing and social interaction, dan juga gaming.
Mobile programming adalah pemrograman yang diterapkan pada perangkat mobile seperti smartphone, handphone, laptop, atau perangkat komputer yang dapat digunakan di mana saja. Artinya mobile ini dapat bergerak, perangkatnya dapat dibawa-bawa kemana saja. Beberapa perangkat mobile yaitu antara lain smartphone, tablet PC, PDA, laptop, notebook, dan lain-lain. Ada banyak sistem operasi. Kita angkat di dalam pembahasan materi kali ini beberapa yang paling famous ya, ataupun paling banyak digunakan. Oke. Yang pertama adalah Android. Android merupakan operating system yang dibuat oleh Andy Rubin tahun 2005 sebelum diakuisisi oleh Google. Kemudian Android dirilis pada 2007 bersamaan dibentuknya Open Handset Alliance. Ya. Kemudian pada saat perilisan Android bersama OHA ya, ataupun Open Handset Alliance mendukung penuh pengembangan terbuka pada perangkat seluler atau biasanya disebut dengan open source. Jadi Android ya memang dari awal dibuat tujuannya adalah untuk dapat digunakan oleh semua perangkat. Ya. Jadi di sini karena seperti itu maka license yang digunakan adalah free ya, license open source ya, dapat digunakan oleh jadi sumber terbuka, artinya semua perangkat boleh mengakses ya, mengakses Android. Device Android pertama adalah HTC Desire. Jadi ini yang pertama, walaupun HTC kalau di Indonesia tidak terlalu terlalu terkenal ya. Mungkin kalau ke Malaysia, Singapura ataupun ke Thailand ya HTC sangat populer. Kemudian yang kedua adalah iOS. iOS adalah sistem operasi yang pertama diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan iPod Touch. Dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Yang berbeda dengan Android, ya, iOS spesifik untuk mendukung Apple product device ya, Apple device product. Jadi tidak digunakan, tidak dibangun, tidak dikembangkan untuk open source, tapi untuk license of Apple product. Apple tidak melisensikan iOS untuk diinstal di perangkat keras non-Apple. Jadi dia eksklusif untuk Apple device atau Apple product. 12 September 2012, App Store adalah direktori aplikasi iOS yang secara kolektif telah diunduh lebih dari 30 miliar kali. Ini sampai 2012. Mungkin kalau sekarang udah ya sudah lebih ya. Jadi sampai 2012 itu sudah sampai 30 miliar kali diunduh. Yang ketiga adalah Windows. Windows Phone Mobile ya, ataupun Phone Windows Mobile merupakan sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya, produk mobile Windows seperti Sagem MyS D7, Auto Export dan lain-lain. Ya, sistem operasi yang berhasil dikembangkan dan diaplikasikan mulai dari Pocket PC 2000 hingga versi Windows Mobile ataupun yang sekarang ya Windows Mobile. Jadi kalau Windows sebelumnya fokus kepada PC, ya setelah berkembangnya teknologi mobile, maka Windows pun
mulai expand untuk pengembangan operating system untuk perangkat mobile yang disebut sebagai Windows Mobile. Kemudian BlackBerry. BlackBerry adalah OS yang dikembangkan oleh RIM ataupun Research in Motion, perusahaan IT asal Kanada. RIM ditunjukkan bagi pelanggan korporasi atau badan usaha pada awalnya, namun kemudian pengguna individu pun dapat memanfaatkan BlackBerry. BlackBerry pada awalnya digunakan untuk menerima dan mengirim pesan sesama platform. Jadi dulu waktu 2012 BlackBerry boom, ya, setiap orang yang ingin berinteraksi perlu untuk berbagi PIN, ya, perlu untuk berbagi PIN BB, ya, PIN BB agar dapat berkomunikasi melalui BlackBerry Messenger. Ya. Namun kemudian BlackBerry membuka pintu untuk interaksi melalui platform lain seperti Android, ya, karena BlackBerry pun ya perlu untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi sekarang BlackBerry juga support untuk Android ya OS. Oke. Kemudian IDE atau Integrated Development Environment, IDE. Perangkat mobile memerlukan IDE ya, atau memerlukan IDE untuk pengembangan. Jadi untuk pengembangan satu aplikasi mobile maka diperlukan IDE. Ya, diperlukan IDE. Integrated Development Environment. Jadi IDE ini adalah lingkungan ya ataupun working space ya untuk pengembangan perangkat mobile, dan ini harus integrated, harus terintegrasi. Jadi bisa compile di sana, kemudian bisa develop di sana, bisa tes di sana, ya. Integrated. Lingkungan pengembangan terintegrasi ataupun Integrated Development Environment atau IDE adalah lingkungan pemrograman yang sudah dikemas sebagai program aplikasi, biasanya terdiri dari editor code, sebuah compiler, debugger, dan antar muka pengguna grafis atau GUI. Jadi kalau misalkan di pengembangan aplikasi web, ya kita cukup dengan Notepad, save dalam format yang diharapkan, kemudian deploy ke server, kemudian akses, selesai. Ya, akses melalui browser selesai. Nah, kalau untuk aplikasi mobile, ya, kita perlu IDE. Ya, karena apa? Perlu di-compile, ya, kemudian sebelum di-compile perlu untuk dites dulu, debug dulu, ya, kemudian di-run dulu, ya, oke. Kemudian memiliki antarmuka, ya, memiliki antarmuka pengguna grafis, ya, sehingga apa yang dibuat dapat juga langsung diujikan, ya, dapat diujikan. Biasanya yang tidak memiliki GUI yang baik biasanya disupport dengan emulator, ya, disupport dengan emulator. Oke. IDE memungkinkan aplikasi mandiri atau dapat dimasukkan sebagai bagian dari satu atau lebih aplikasi yang ada dan kompatibel untuk digunakan dengan aplikasi yang lain. Ya. Contoh beberapa IDE yang dapat atau biasa digunakan ya oleh pengembang aplikasi mobile. Yang pertama adalah Visual Studio. Kemudian NetBeans IDE, IntelliJ IDEA, Eclipse, Xcode, Android Studio, Codeblock, dan juga Greenfoot, dan ada lagi yang lainnya, banyak lagi.
Visual Studio. IDE ini digunakan untuk pengembangan teknologi Microsoft termasuk web, desktop, dan mobile. Jadi bukan hanya untuk pengembangan aplikasi mobile saja ya, tapi juga desktop dan web juga dapat menggunakan Visual Studio. Didukung penuh oleh database Microsoft SQL Server. Banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi perkantoran, perbankan, kasir, dan lain-lain. Ya. Untuk software ya available dapat di-download ataupun untuk informasi terkait dengan Visual Studio dapat di-download melalui www.visualstudio.com. Yang kedua adalah NetBeans IDE. NetBeans IDE didesain untuk pengembangan penuh di platform Java. Namun NetBeans IDE juga tetap ya dapat digunakan untuk pengembangan dengan C++ dan PHP. Ya. Tapi mainnya adalah untuk pengembangan Java. Berarti kalau pengembangan Java mostly adalah digunakan untuk aplikasi berbasis mobile. Sumbernya dapat didapatkan ya melalui netbeans.org/download. Saya dapat di-download melalui netbeans.org. IntelliJ IDEA dikembangkan oleh JetBrains, difokuskan untuk pengembangan aplikasi berbasis Java. Ada dua versi di sini yaitu Ultimate dan juga Community. Ya, untuk yang freeware-nya bisa download yang Community version. Untuk source-nya dapat di-download di jetbrains.com/idea. Yang keempat adalah Eclipse. Ini adalah software yang nanti juga kita pelajari pada mata kuliah ini ya, pemrogram berbasis mobile. Eclipse memiliki banyak dukungan untuk pengembangan program. Banyak digunakan oleh programmer yang memang suka mengoprek program ya, dengan sedikit sentuhan visual. Jadi ini juga support visual programming juga. Ya, memiliki tapi tidak terlalu tetap memerlukan pemahaman struktur pemrograman. Memiliki banyak fitur dengan jutaan library, digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis Java. Oke. Sumbernya dapat dilihat di eclipse.org ya. Di dalam aplikasi ini saya sudah menyiapkan softwarenya yang dapat di-download melalui e-learning.umj.ac.id. Kemudian Xcode dibuat untuk lingkup pengembangan Mac OS ya, sistem operasi buatan Apple. Biasanya para pengguna Apple Mac OS yang hanya melakukan pengembangan di Xcode. Jadi ini eksklusif untuk Apple, untuk aplikasi yang akan dijalankan pada Apple device. Pengembangan aplikasi yang berjalan pada platform atau perangkat iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, dan Apple TV. Sumbernya dapat diperoleh melalui developer.apple.com/xcode. Kemudian yang keenam adalah Android Studio. Digunakan untuk pembuatan aplikasi Android, memberikan kemudahan bagi para developer mobile untuk mengekspresikan karya yang berkualitas dengan platform gratis. Untuk dapat menjalankan Android Studio pada Windows, Anda setidaknya harus memasang RAM minimal 4 GB ya, pada perangkat komputer Anda. Kelemahannya Android adalah berat ya. Jadi perlu spesifikasi yang lumayan tinggi ya untuk bisa menggunakan Android Studio dengan proper ya, dengan baik. Jadi minimal RAM 4 GB, kemudian support grafik minimal 2 GB, kemudian prosesor juga perlu supported yang memadai ya, misalkan i3 ataupun
dan kalau Windows ya i3, kalau AMD ya mungkin yang selevel dengan i3 ya. Dan juga capacity memory yang memadai ya, capacity memory yang memadai ya, karena banyak laptop-laptop kecil ya memorinya hanya 500 giga ya, 500 giga di split ke C-nya hanya misalkan untuk sistemnya hanya 150 ya, selebihnya untuk simpanan materi lain ya. Jadi perlu untuk spend space capacity yang cukup juga. Ya, sumber Android Studio dapat diperoleh melalui developer.android.com/studio/index.html h ya equal to id ya. Download di developer.android.com/studio. Kemudian CodeBlock. CodeBlock juga free, dapat diinstal, ini ringan ya, sehingga banyak diminati. Dapat juga diinstal melalui mobile phone ya, dapat diinstal melalui mobile phone. Nah, tetapi di sini CodeBlock ya, digunakan untuk pembuatan aplikasi dengan bahasa C++. Ya. Kelebihan dari CodeBlock ini adalah open source, kemudian ringan. Jadi versi mobile-nya ada. Jadi bisa menulis program ya dengan menggunakan smartphone ya, dengan CodeBlock. Juga bisa menggunakan PC. Sumbernya dapat diperoleh melalui codeblock.org. Oke. Kemudian Greenfoot. Greenfoot memberikan pengalaman pemrograman visual berbasis Java. Ya, interaktif sehingga mudah dan menarik untuk dipelajari, berbasis open source sehingga banyak memiliki sumber terbuka dan komunitas ya. Ini Greenfoot ini terbitan supported by Oracle ya. Jadi kualitasnya baik ya, dan juga sangat membantu di dalam pembelajaran bahasa pemrograman Java. Sangat memudahkan ya untuk pembelajaran Java. Sangat baik untuk mendukung pembelajaran pemrograman Java secara visual. Sumbernya dapat diperoleh melalui greenfoot.org/home. Oke. Kemudian kita lihat perkembangan ya. Perkembangan pertama adalah Android. Android version mulai dari Cupcake 1.5 version, kemudian Donut, Eclair, Froyo, ya, Gingerbread. Ya. Ini yang sampai sekarang ya, saya punya device ya. Oke. Oke. Jadi perkembangan ya, saya punya device juga menggunakan Android ya. Tapi bukan yang terbaru, sangat lama ya. Jadi masih Lollipop. Sekarang sudah masuk ke Android 11 ya, Android 11. Jadi perkembangannya sangat cepat sekali, dan statusnya sebagai open source platform membuat Android sangat digemari oleh pengguna di seluruh dunia, terutama di kawasan Asia. Kemudian iOS ya, salah satu pesaing dari iOS ini adalah Android untuk saat ini dan juga Windows. Jadi tiga platform ini ya, memiliki pasarnya masing-masing ya, dan ketiganya memiliki persaingan yang ketat di dalam meraih minat
pengguna. iOS ini seperti kita ketahui adalah operating system yang support untuk aplikasi untuk device keluaran Apple. Mulai dari iOS 3 sampai dengan iOS 8. Sekarang Apple apa? iPhone 5 ya. Oke, kemudian Windows Mobile. Windows Mobile juga berkembang mulai dari 2005, Mobile 5.0 sampai dengan sekarang ya. Sekarang sudah 2020, ini sampai dengan 2014 ya mengeluarkan Windows Phone Blue. Oke. Terus berkembang untuk dapat memfasilitasi tren di mobile platform. Ya. Jadi terus operating system ataupun mobile platform juga mengalami upgrading. Yang keempat adalah Symbian. Symbian juga salah satu platform operating system yang banyak diminati, ya, Tapi kalau di Indonesia agak mungkin kalau misalkan bersaing dengan Android, karena Symbian juga support untuk device terbitan Nokia dan agak sedikit terlambat ya ketika Android terbit ya. Kemudian Nokia itu sedikit terlambat kemudian untuk bisa beradaptasi dengan perubahan tren saat itu. Sekarang Nokia dari beberapa most used platform ya ada Android, kemudian iOS, Windows dan juga Symbian. Walaupun di Indonesia masih tidak terlalu trennya tidak setinggi dari tren penggunaan Android dan iOS. Most used mobile phone. Ya, most used mobile phone. Nah, di sini ternyata sampai tahun ini ya, tren penggunaan mobile platform ini paling tinggi masih Android. Jadi Android ini masih menguasai pasar penggunaan platform. Kemudian iOS dan yang ketiga adalah Windows. Kemudian ini kenapa bahwa pemahaman atau keterampilan untuk pengembangan aplikasi mobile ini sangat prospektif ya, karena melihat dari trafik penggunaan mobile operating system ya sampai Oktober 2019 itu sudah mencapai 76,2% untuk Android saja. Ya, untuk Android saja. Dan 22,5% untuk pengguna Apple. Ya, dan untuk operating system lainnya 1,3%. Ya, jadi pengembangan aplikasi mobile dengan platform Android ini sangat prospek karena penggunanya itu sangat banyak sekali, sangat besar. Ya. Oke. Kemudian connection by device. Ini juga penting kenapa mobile programming, mobile development, ya. Kemudian pemrograman mobile, ya, ini penting sehingga wajar jika di kampus-kampus ya, mata kuliah pemrograman mobile ataupun pemrograman web ya itu banyak diminati oleh mahasiswa. Ya. Kita lihat dari connection by device, ya. Share of mobile connection by device. Di sini bahwa
Share of connection associated with smartphone. Jadi komunikasi menggunakan smartphone itu sebesar 68% ya dari total komunikasi yang terjadi secara global. Itu 60% menggunakan koneksi mobile. Kemudian share of connection associated with the feature phone. Hanya untuk telepon, SMS masih menggunakan SIM card ya dengan yang tidak didukung dengan jaringan internet itu hanya 29%. Dan yang ketiga adalah mobile phone yang digunakan untuk kebutuhan misalkan koneksi jaringan ya. Misalkan buat modem tethering itu 3,3%. Oke, ini adalah Global Digital Snapshot 2016. Dari total populasi dunia 7,395 billion ataupun 7,4 miliar. 7,4 miliar. Pengguna internet sudah mencapai 46%. Kemudian pengguna mobile mencapai 51%. Jadi penggunaan mobile dengan penggunaan internet itu masih banyak pengguna mobilenya. Jadi ada mobile yang tidak menggunakan internet ada. Jadi dan mobile yang menggunakan internet termasuk juga pengguna PC yang menggunakan internet itu sekitar 46%. Jadi peluang berkembang dalam bidang pengembangan aplikasi mobile ini sangat besar. Setidaknya sampai saat ini ya, sampai 2016 ini mencapai 3,790 miliar ya. Jadi 3,8 miliar pengguna seluruh dunia. Oke. Nah, digital around the world in 2020. Nah, ini juga global digital snapshot pada tahun ini. Kalau tadi 3,8 pengguna mobile, kemudian di tahun 2020 pengguna mobile sudah 5,2 miliar pengguna atau 67%. Ya, 67% dari total population. Jadi peningkatan dalam waktu 4 tahun itu mencapai 2 miliar ya. Jadi sangat tinggi sekali. Di lain sisi memang pengguna internet juga meningkat ya. Jadi pembangunan aplikasi yang disupport dengan dukungan internet ya, ini sangat prospektif. Oke. Nah, ini prediksi ya bahwa global smartphone market ini akan terus memiliki tempat ya di pasar global, setidaknya sampai tahun 2027 akan terus meningkat. Ya, permintaan dan kebutuhan akan digital aplikasi, digital platform, ya, smartphone ini akan terus meningkat. By format Android masih menguasai, ya, Android, kemudian iOS, Windows, BlackBerry dan yang lainnya. Ya. Oke. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, yaitu pengenalan pemrograman mobile, dapat diajukan melalui forum yang sudah tersedia di elearning.umj.ac.id M2. Ya, M2. Jadi
Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan materi ini, silahkan bisa diajukan melalui forum yang sudah tersedia di e-learning.umj.ac.id. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua.